Air merupakan kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Air yang diciptakan Allah Sang Maha Pencipta, ternyata air memiliki peranan sangat penting menjaga kelangsungan hidup manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan serta kebutuhan hidup. Bagaimana kita merawat air dan menjaga air? Ikuti ngobrol santai bersama Kadarwati, anggota DPRD Jateng di rumah kediamannya. Selamat pagi pemirsa berita Suraya TV dan YouTube. Saat ini saya di kediaman Ibu Haja Kadarwati. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan pagi ini saya mendapatkan kesempatan oleh Ibu Haja Kadarwati untuk berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai, Bu, ya, tentang bagaimana kita menjaga air dan apa fungsi air untuk kehidupan. Assalamualaikum Ibu Haja Kadarwati. Waalaikumsalam. Bentar ya Mas, saya lepas masker dulu bentar ya. Oke. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Mas, sehat. Kita berharap pandemi ini juga segera berakhir, semuanya sehat. Seperti saya ini kan nggak boleh diem, karena kan tubuh kita itu ada 3 kan, controlling, budgeting, dan pengawasan, budgeting, dan juga persetujuan dalam hal legislasi. Sibuk ya, Bu, berarti selama PPKM ini. Mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang di pagi hari ini, mungkin sesuai tema, Ibu, ya. Terus ini kan temanya adalah bagaimana kita menjaga air dan apa fungsi air untuk kehidupan, Ibu, ya. Terus mungkin translate pandangan Ibu Haja Kadarwati tentang air itu sebenarnya seperti apa, Bu? Ya. Air itu kan bukan benda padat ya. Air adalah benda cair yang amat sangat dibutuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Jadi tidak hanya manusia, tetapi sesuatu yang hidup, makhluk hidup itu pasti butuh air, baik itu hewan, kemudian juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tanpa air juga nggak akan tumbuh dengan sempurna. Misalnya kan pohon jati pun kan akarnya sudah menyimpan air di bawah, itu menyerapnya kan dari dalam tanah. Nah, ini kan air itu tidak bisa dipandang sebelah mata, sepele. Nah, bagaimana pemanfaatan air itu juga kita sendiri yang harus bisa mengelola dengan baik. Air ini kan amat dibutuhkan manusia, terutama kita ini kan kalau tanpa air apakah bisa hidup? Paling kita puasa itu kan 1 hari 1 malam itu bisa, tetapi nek sudah lebih dari 3 hari kan tanpa air juga nggak bisa, sulit. Kita bisa puasa tanpa makan mungkin 2 hari, tetapi kalau air ini sangat sulit itu ya. Ini, Bu, mungkin fungsi air, Bu, mungkin selain untuk kehidupan manusia, mungkin untuk apa saja, Bu? Ya. Fungsi air yang pertama memang untuk kesehatan manusia, kelangsungan hidup manusia. Yang kedua untuk hewan. Hewan-hewan ternak yang kita makan itu kan semua butuhkan minum, baik sapi, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Itu juga membutuhkan minum dengan air yang bersih. Kalau air kotor itu kan akan berproses dalam tubuh hewan itu sendiri, akan menjadi tidak sehat. Kemudian bisa pencernaan terganggu, bisa juga menimbulkan sakit perut, diare, dan kalau hewan ternak itu kena bakteri, infeksi, dan lain sebagainya, ini kan justru dimakan konsumsi manusia tidak sehat. Kemudian tanaman sayuran ini sangat membutuhkan air. Jadi tanaman yang butuh air ini kan akan segar ketika kebutuhan air untuk sayuran ini terpenuhi. Kalau sayurannya itu sehat, maka kita makan juga akan sehat gitu. Itu untuk tanaman ya, ada sayuran, ada kemudian padi, ada kalau yang di luar Jawa kan makanan pokoknya tidak padi kan, ada yang sagu, ada yang jagung, dan lain sebagainya, itu semua butuh air. Jadi kan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini yang bernapas dan berkembang sangat butuh air. Ya. Terutama ini untuk bidang industri juga butuh air juga, Bu, ya? Sangat, apalagi industri ya, sangat butuh juga gitu kan, untuk dia mengelola industrinya tergantung industri apa gitu kan ya. Ini, Bu, mungkin menjaga air itu sebenarnya seperti apa, Bu? Kalau untuk kehidupan manusia ya harus ada keseimbangan, Mas. Jadi air yang bersih itu akan membuat tubuh kita sehat untuk kehidupan manusia. Kalau airnya kotor, ini kan akan ada bakteri atau penyakit yang lain. Itu kemudian kan kalau bakteri bisa menimbulkan
kita sakit perut, pencernaan terganggu, bisa diare kalau paling ringan. Dan diare itu dianggap ringan dan berat karena kalau masih awal bisa diantisipasi, diobati segera selesai. Tapi ketika diare itu terlambat, yang obati akan sangat lemas dan sangat berbahaya karena kan cairan kita itu semakin berkurang ketika diare itu. Ya tereksploitasi oleh kan sakit perutnya itu harus mengeluarkan sesuatu kan, ya itu ya. Mungkin Bu, di sisi positif dengan adanya air, mungkin kadang-kadang air itu bisa menyebabkan banjir Bu. Sebenarnya banjir itu terjadi akibat kurangnya pengelolaan manusia atau seperti apa Bu? Ada banyak faktor Mas, banjir itu kan faktor alam bisa, kemudian faktor manusia juga bisa. Faktor alam itu kan satu, luapan yang tidak mampu ditampung oleh sungai yang harus mengalir ke muara tertentu, misalnya harus ke laut, itu tidak bisa nampung, maka akan berdampak ke sebelahnya. Kemudian yang kedua, ada misalnya banjir karena tanggul bedah. Tanggul bedah ini kan satu memang unsur alam, kedua memang manusia karena tanggulnya tidak kuat, mungkin tergerus ketika suatu contoh misalnya ada banjir, tanggul itu justru malah dikeruk untuk uruk, makanya tipis, seharusnya tebal, lah itu jebol, itu kan unsur manusia. Yang ketiga, kalau banjir karena sungai itu kan karena kotoran yang menghambat, sampah-sampah yang menghambat, ini pun juga bisa menimbulkan banjir lah. Mari kalau kali itu kan tanda kutip karena manusia yang menyebabkan secara tidak langsung, karena kan kalau sampah dibuang sembarangan di sungai akan menumpuk, akan kemudian menghambat, menutup sungai, budak di sekitarnya akan terjadi banjir. Berarti mungkin yang terakhir Bu, mungkin ada yang Ibu Haja Darwati selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk pemirsa Berita Variatif Tan YouTube, pesan yang mau Ibu Haja Darwati sampaikan tentang menjaga air dan bagaimana manfaat air bagi kehidupan. Selamat siang teman-teman semua, bahwa kita ini kan sedang dalam pandemi ini gampang-gampang susah yang belum berakhir. Kemudian untuk menjaga kesehatan kita itu kan harus menjaga imun yang kuat. Salah satu menjaga imun yang kuat adalah minum air putih yang bersih. Jadi mari kita jaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam, kemudian juga kelestarian air kita, air bersih kita jaga, kita rawat. Bagi teman-teman yang punya pekarangan, mari kita manfaatkan untuk pengelolaan tanaman sehingga menimbulkan udara yang segar. Itu mari kita bersama-sama kelola air dengan baik, jangan buang sampah sembarangan biar tidak banjir, karena sampah itu bisa menimbulkan hal yang baik, juga bisa menimbulkan hal bencana besar. Baik kalau dikelola dengan baik akan menjadi bank sampah yang secara ekonomi kreatif bisa digunakan, kreatif dari teman-teman semua membuat nilai berharga. Jadi sampah itu kalau dikelola dengan baik itu bisa menambah nilai ekonomi, kemanfaatan, sehingga akan memang menghasilkan uang. Kemudian kalau sampah dibuang sembarangan, tidak dikelola dengan baik, akan berbahaya bagi kita semua. Mari kita jaga keseimbangan lingkungan ini, kita jaga air biar kita hidup sehat. Terima kasih Ibu Haja Darwati, waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang air ya Bu ya.